Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua terkait Davigo Space. Ini mumpung ada konsumen memperbaiki unitnya ke tempat kami. Jadi kami menjawab pertanyaan teman-teman semua yang rata-rata bertanya begini, Mas, recommended nggak Davigo Space? Mas, Davigo Space performnya bagaimana dan lain sebagainya. Kami tunjukkan unit ini bukan unit baru keluar dari dealer, bukan, tetapi ini unit yang sudah dipakai oleh konsumen. Kemudian ada keluhan, kemudian diservis ke sini. Nah, sekaligus kita review apa adanya tanpa maksud menjatuhkan produk tentunya ya. Biar untuk mengedukasi aja, untuk tambahan wawasan buat calon pembeli. Baik, pertama ketika saya pertama kali menggunakan, karena kebetulan ini saya juga pertama kali pakai nih Davigo Space. Kalau dari perform, suspensi enak. Kalau detail reviewnya saya rasa sudah banyak yang review. Saya akan menyampaikan pertama dari suspensi halus itu kerasa enak. Tetapi yang menjadi PR pertama hampir sama dengan motor listrik pada umumnya, yaitu tarikan awalnya galak. Ternyata di sini juga masih ada rasa tarikan galaknya itu. Nah, tarikan galaknya itu tentu mengharuskan konsumen adaptasi dulu tentang cara berkendara di motor listrik. Itu pertama, tarikannya galak. Kemudian yang kedua, sistem cut off frame-nya juga sama seperti umumnya motor listrik. Belum ada evaluasi seperti itu. Jadi kalau di merek lain, contoh saya sebutkan Polytron Fox R, itu kan ada fitur ketika direm dia cut off aktif, tetapi digas masih mau jalan sampai pada kecepatan 10 km per jam dia baru off. Nah, kalau di tempat kami yang sudah dirubah menjadi controller fotol juga kita aktifkan fitur seperti itu. Nah, di sini belum. Di sini cut off frame-nya ya sama seperti umumnya motor listrik. Efeknya apa? Maka efeknya rem fungsinya mirip-mirip seperti kopling lah. Kita gas, remnya masih tahan, dia nggak ngefek. Tapi begitu remnya dilepas, langsung nyendal seperti di kopling. Nah, kemudian ini minusnya dulu ya. Ini pemakaian baru 5.000 km. Ya sudah lumayan panjang sih ya, tetapi sudah mulai saya jumpai masalah di sini. Komstirnya di unit yang lain pun sama. Motor listrik umumnya tuh ada PR di komstir, tapi ini juga sudah mulai masalah ya. Komstirnya sudah goyang. Tentu ini sangat mengganggu kenyamanan, terutama ketika cornering, ketika tikungan, atau ketika ada ground jalan. Suspensi sebetulnya sudah nyaman. Kemudian review berikutnya, nah ini acak-acakan gak apa deh, minus plus. Nah, berikutnya fitur yang saya apresiasi dari Davigo Space ini, pertama fitur kuncinya menggunakan NFC. Jadi ini ada NFC-nya ya di sini ya. Kita aktifkan, cukup dengan menempelkan NFC card ini, unit sudah on. Itu fitur tambahan. Tempelkan lagi, dia mati. Nah, ini satu fitur proteksi yang saya rasa cukup menarik. Sekalipun itu sebetulnya bagi orang yang paham elektronik itu bukan hal yang sulit ya. Nah, tetapi saya apresiasi. Kemudian, nah ini mungkin ke dashboard dulu deh. Ke dashboard dulu ya. Ini perlu saya apresiasi. Ini akinya, baterainya masih menggunakan aki yang klaimnya Davigo Dragon itu klaimnya Graven ya. Tapi no comment lah terkait Gravennya itu. Tapi saya apresiasi di sini. Prosentase baterainya ini sudah menggunakan ya kolometer lah, seperti kolometer. Jadi dia mengukur kapasitas baterai itu mengukur prosentase baterai berdasarkan kapasitas. Kalau di merek-merek lain yang masih menggunakan aki, ini kalau digas paksa gitu ya, dia langsung turun, kemudian ketika stabil naik lagi. Lah ini enggak, dia stabil. Kemudian plus yang lain, dashboardnya lebar banget, futuristik. Nah, cuman kita belum tahu ini apakah tipe one line atau tipe CAN bus. Nah, tetapi secara model oke lah, futuristik, berbeda dengan unit-unit yang lain. Kemudian kemarin sempat kita bongkar, yang menarik lagi dari unit ini sudah terdapat fan di kontrolernya. Kontrolernya itu sudah ada tambahan kipas kecil 2, yang mana saya rasa itu cukup bermanfaat. Dia akan berputar ketika sudah menyentuh temperatur tertentu. Nah, itu akan membantu proses pendinginan. Meskipun kontrolernya juga termasuk kecil ya. Tapi ya memang ini kan salah satu poin salesnya itu
di jangkauan, maka dia harus mempertimbangkan efisiensi. Maka penambahan kipas ini juga menjadi sesuatu yang cukup penting gitu ya. Kemudian joknya ini bagasinya lebar banget, joknya juga empuk, ini karetnya khas banget nih, enak ini. Ini mirip seperti, saya jadi ingat joknya VRQ1 yang lama itu empuk banget seperti ini. Kalau di beberapa merek yang lain itu nggak seempuk ini. Kemudian kalau klaimnya pabrikan itu kan ada sistem cooling di internal BLDC-nya ya, itu yang belum bisa kita validasi. Sebetulnya bagaimana sih sistem pendinginan di dalam BLDC-nya itu? Apakah dia hanya sekedar ferrofluid atau bagaimana, itu kita belum tahu. Tentunya kita belum membongkar ya nanti, karena ini bukan servis BLDC, ini hanya servis MCB. Ini MCB-nya bermasalah. MCB-nya bermasalah, kita ganti menggunakan MCB yang lebih bagus. Kita pasang yang Schneider original. Nah, MCB Schneider original ini secara kualitas tentu jauh lebih bagus daripada yang bawaannya ini. Kemudian berikutnya chargernya besar, chargernya 7,5 ampere. Itu jarang-jarang unit dengan charger sebesar itu. Biasanya kalau misalkan gesit itu cuma 5 ampere. Ada dua mode, 3 ampere dan 5 ampere. Kemudian Uwinfly itu 2,8. Kalau yang baterai besar Uwinfly itu 3,8 ampere. Nah, ini 7,5 ampere. Jadi cukup cepat, 4 jam kurang lebih pengecasannya ya. Yang lain ya, ini rem masih tromol. Jadi kalau saya rasa kalau teman-teman punya unit ini, paling hanya perlu adaptasi saja tentang gaya tarikannya. Tidak harus mengupgrade-nya menggunakan fotol sih, karena upgrade menggunakan controller fotol ada satu konsekuensi yang bisa jadi nanti dikorbankan. Nah, kita belum riset ya, tetapi kemungkinan prosentase baterainya nggak muncul nih nanti. Ini eman-eman banget. Maka saran saya kalau teman-teman punya unit ini paling hanya perlu beradaptasi ulang terkait gaya berkendaranya. Kemudian sering-sering cek rutin di komstirnya. Terlepas dari perbandingan harga terkait subsidi dan lain sebagainya, itu kita no comment lah bagian itu. Tetapi secara umum unitnya cukup menarik, tampilannya juga berbeda dengan unit yang lain. Dia futuristik, displaynya lebar banget. Terakhir kita tadi tes top speednya itu hanya di 50 km per jam. 50 km per jam itu versi real GPS, kecepatan real. Di dashboardnya mentok 60 km per jam. Itu sudah mode 3. Ini ada 3 mode ya. Dan tidak ada fitur mundurnya. Baik, itu review singkat kali ini. Saya tidak nge-review terlalu mendalam terkait fitur-fiturnya karena saya rasa sudah banyak yang nge-review. Poinnya adalah ini unit sudah dipakai 5000 km dan sudah muncul keluhan komstir bermasalah, MCB rusak, kemudian perform lain tadi kayak top speed dan lain-lain sudah saya sampaikan. Baik, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, nah ini kita nyalakan dulu. Yang dimaksud galaknya itu, ini P saya aktifkan. Nah, ini ya. Jadi kalau belum terbiasa, harus ekstra smooth nariknya. Kemudian berikutnya, ini tuh seperti kopling nih. Nah, ini saya rem, sambil saya gas nggak ngefek. Tapi ketika rem ini saya lepas, nah ini bahayanya bagi user-user yang belum terbiasa menggunakan motor listrik. Kemudian lampu-lampu, di kamera kelihatan nggak? Ini lampunya cukup keren ini. Ini posisi lampu nyala. Kemudian ini lampu apa ini? Lampu jauh, lampu dekat. Rating. Ada suara bipnya lumayan lah buat membantu. Klaksonnya kecil, mirip seperti gesit ini. Kemudian ketika dimatikan, dia ada suara juga. Baik, itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.